فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Baik, Hanif, berdiri sebentar, tambah. Sekarang artikan doa yang terakhir kemarin kita baca, yang dibaca di sujud dalam hadis Abi Hurairah, Rawahu Muslim. Bagaimana lafadznya? Kullah Allahumma firli dzambi kullah. Maknanya ya Allah, ampunilah dosaku secara keseluruhannya. Baik. Diqqahu wa jillah. Nah, baik yang kecil maupun yang besarnya. Wa awwalahu wa akhirah, baik yang awal dan yang akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrah, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Baik. Nah, Hasan. Nah, barakallahu fiikum. Doa ini diamalkan ikhwan betul-betul dalam sujud, karena pentingnya yang kita minta dalam doa tersebut, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, dzikrul julusi bainas sajdatain. Zikir yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Yang disunahkan ketika duduk tersebut, kaifiyah duduk yang bagaimana namanya, indak ya Raihan? Cara duduk pada duduk di antara dua sujud, duduk iftirash. Juga di sana ada sunnah yang lain yang kadang-kadang dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Apa namanya? Tarik. Duduk A. Bagaimana surah atau bentuk duduk iq'a? Apa? Yaitu menduduki, apa yang diduduki? Tumit, ya. Kedua tumit kaki dalam keadaan kaki tersebut telapak kaki ditegakkan. Nah,
Taib. Kemudian terkait posisi tangan, sunnah bagaimana ketika duduk di antara dua sujud, tangannya di mana? Indak ya Hamzah Lampung. Diletakkan di pipi, di paha. Baik. Di paha atau pada rukbah. Pada lutut. Diletakkan di situ. Apakah jari telunjuknya membuat isyarat? Indak ya putra? Tidak. Karena isyarat itu sunnahnya pada duduk indak adab, duduk tasyahud. Baik. Sekarang yang dibaca apa ketika duduk di antara dua sujud? An Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibnul Yaman, sahabiyun jalil yang dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi ilmu tentang daftar orang-orang munafikin. Jadi Nabi SAW beritahu beliau rahasia ini, siapa daftar orang-orang munafik di Madinah. Nifaq i'tiqadi. Ya tentunya hal seperti itu tidak akan dibeberkan oleh Nabi SAW kecuali kepada seorang yang memang betul-betul dipercaya dan mampu menjaga amanah. Oleh karena itulah akhwani fillah, penjagaan amanah merupakan perkara yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Untuk seorang muslim maupun muslimah menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Dan Hudzaifah bin Yaman juga seorang yang dikenal sangat perhatian terkait permasalahan fitnah. Itu terkait hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam keburukan. Sebagaimana pernyataan beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Mereka kaum yang sangat bersemangat untuk meraih kebaikan. Betapa banyak akhwan pertanyaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat tentang amalan-amalan saleh. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan amalan yang apabila aku melakukannya aku akan masuk. Ya Rasulullah, ini bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah. Dan hal-hal yang lain. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Menunjukkan semangat para sahabat tentang kebaikan. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, dan aku dulu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena takut keburukan tersebut menimpaku. Bukan berarti beliau tidak perhatian dengan
kebaikan-kebaikan, tapi beliau menambah dari apa yang ditanyakan oleh para sahabat tentang kebaikan-kebaikan untuk dilakukan. Beliau melengkapi dengan menambah ilmu kepada kita dengan sebab pertanyaan-pertanyaan beliau tentang apa? Syarr, tentang keburukan, tentang fitnah. Karena apa? Karena takut terjatuh di dalam keburukan tersebut dalam keadaan tidak menyadari. Sebagaimana kata penyair, arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Siapa saja aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk menjauhinya. Karena orang yang tidak mengetahui suatu keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tanpa disadari. Baik. Ini Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengkabarkan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan di antara dua sujud, yaitu ketika duduk, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, apa maknanya? Ini mudah. Indah sighar Yahya. Apa makna Rabbighfirli? Baik. Wahai Rabbu, Rabbi di sini ada ya yang mahdhufah. Rabbi. Wahai Rabbu, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Rabbi ighfirli, diulang-ulang, na'am, sebanyak mungkin sampai imamnya bangkit kalau dia menjadi makmum, dan sesuai dengan kehendaknya kalau dia sholat sendiri atau menjadi imam. Diulang-ulang, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak perlu cepat-cepat, akhwat, tapi ditadaburi ucapan yang kita ucapkan ketika sholat. Kita mengucapkan lafaz ini singkat, akhwat, tapi kita sangat butuh, sehingga jangan cepat-cepatan. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mengulang-ulang dan menghadirkan butuhnya kita terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara sebab banyaknya orang-orang terjatuh dalam perbuatan melampaui batas, perbuatan kejahatan semaunya sendiri. Ketika merasa tidak butuh. Biasanya orang kalau sudah tidak merasa butuh, tidak merasa ketika merasa tidak butuh, dah berbuat semaunya, berbuat melampaui batas. Ini terhadap sesama manusia yang lain. Demikian pula terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang enggak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menerjang larangan-larangannya. Larangan-larangan diterjang. Kenapa? Karena di antara sebabnya tidak butuh pada Allah. Kalau kita merasa butuh, kita akan akan berupaya untuk menunaikan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Perhatikan ayat di surat Iqra, surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kali-kali tidak. Sungguhnya manusia itu la yatgha, betul-betul dia akan melampaui batas, akan berbuat tughyan. Perbuatan melampaui batas, baik itu dengan meninggalkan perintah yang diwajibkan atau melanggar larangan yang diharamkan, atau dengan
mengesampingkan hak-hak yang seharusnya dia penuhi, atau berbuat kezaliman dengan melanggar hak orang lain. Kapan itu berbuat melampaui batas? Ar-ra'istagna, tatkala dia berpandangan kemudian merasa cukup dengan diri. Istagna, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, sudah merasa cukup, tidak butuh orang lain. Ini juga berbahaya kawan pada banyak hal. Anak, bagi anak kalau sudah ada orang tua yang hanya durhaka kepada orang tuanya, sudah merasa bisa hidup mandiri, tidak butuh bantuan orang tua, tidak butuh kiriman, tidak butuh ini itu dari orang tuanya. Kemudian muncullah apa? Tadi innal insana ar-ra'ahu istaghna, sudah tidak merasa butuh orang tuanya, akhirnya sembarangan. Uang-uangku sendiri, aku kerja sendiri, ngapain ibu bapak ngatur-ngatur. Seperti ini banyak enggak? Banyak. Anak-anak seperti itu, tidak punya kerjaan, merasa itu dapat uang sendiri, diatur orang tuanya, diarahkan pada kebaikan, marah. Ayat ini ya kawan, kalau kita tadabburi, subhanallah, luas sekali. Dan kita lihat kenyataannya. Taib antara anak dan orang tua. Anak kalau sudah tidak merasa butuh, ya tadi kata. Antara guru dan murid. Murid ketika sudah tidak butuh dengan belajar, ya sudah istagna, layak tuh melampaui batas. Sudah merasa pintar, sudah merasa memiliki ilmu, berbuat melampaui batas. Hamba kepada Allah juga demikian, tidak butuh kepada, merasa tidak butuh pada Allah, melampaui batas seperti Fir'aun, Qarun dan Haman serta yang lainnya. Maka hati-hati antum semua dari apa? Memiliki sifat istighna anillah, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hamba-hamba yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu hamba-hamba yang sangat fakir, sangat butuh pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghani, Al-Hamid, Zat yang maha kaya dan Zat yang maha terpuji semua sifat-sifat dan perbuatannya. Nabi SAW membaca dalam sujudnya, dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hukum bacaan di antara dua sujud, akhwan, hukumnya apa? Indak ya Salman? Hukumnya wajib. Minimal wajib terpenuhi ketika membaca berapa kali? Indak ya Zaki? Ketika membaca satu kali. Baik, sekarang kita lihat faedah tambahan dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Hadits hasan rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tayalisi wa Ibnu Khuzaimah wa Ahmad wa Tirmidzi fi Syama'il wa Tabrani fi Du'a wal Baihaqi fi Sughra fi tahqiqina. Syekh memiliki tahqiq Sunan As-Sughra lil Baihaqi wa akharun dan yang lainnya. Min tariqi Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah maula al-Ansar an rajulin min Bani Abs an Hudzaifah radhiyallahu anhu bih. Wa Abu Hamzah Talha ibn Yazid wa thaqahu an-Nasa'i kama fi at-Tahdhib.
Wa rajul alladhi min bani Absin huwa Silah bin Zufar kama jaa musarrahan bihi 'inda Ibnu Majah wa Muslim wa Ahmad. Sehingga ketika diketahui laki-laki yang mubham tersebut, nah maka bisa diketahui keadaannya. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala fi Fathil Bari wa sahabba al-Imam Ahmad ma fi hadits Hudzaifah fa innahu asahu indahu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Wa qala yaqul rabbi ighfir li 3 marratin aw ma Allah. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Ahmad akhwan untuk bacaan duduk di antara dua sujud adalah apa yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, dan hadis Hudzaifah adalah hadis yang paling kuat riwayat ya akhwan terkait bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Sehingga membaca Rabbi ighfirli 3 kali atau sesuai dengan yang dia kehendaki berapa jumlahnya. Dan terkait makmum, tentunya dia jangan sia-siakan waktu ketika imam belum sujud kembali, sehingga ulang-ulang terus bacaan Rabbi ighfirli sampai imam sujud. Dan sampai ketika salat dia bengong. Nah, jangan sampai apa Adam? Jangan sampai ketika salat bengong. Nah, wa mimma yu'ayyidul qawla bi tahsinihi hadits Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu fi Muslim. Dan di antara hadis yang menguatkan tentang hasannya hadits Hudzaifah tadi adalah hadits Muawiyah bin al-Hakam dalam Sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wa at-takbiru wa qira'atul Qur'an. Dalam hadis Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, ini sahabi yang kisahnya kawan tadi kita singgung dalam pembahasan apa? Pembahasan syarah Manhajus Salikin. Tentang apa? Ada yang bersin ketika salat, kemudian yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami, dia saat itu karena belum mengetahui hukumnya, beliau membalasnya yarhamukallah. Karena memang hukum menjawab bacaan hamdalah dari seorang yang bersin, hukumnya apa Faiz? Hukumnya apa? Ketika ada temanmu bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian antum jawab apa? Yarhamukallah. Hukumnya apa menjawab yarhamukallah? Nah, hukumnya wajib, karena itu termasuk yang pertama hak muslim atas muslim, juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas. Nah, wa idza atasa ahadukum fa hamidallah fashammithu. Nah, apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka shammithu, yaitu ucapkanlah yarhamukallah. At-tashmid atau tashmitul atis yang merupakan hak muslim atas muslim yang lain, bacaannya adalah apa? Bacaannya bagaimana? Zakaria, Shakir. Baik, bacaan yarhamukallah itu bacaan tashmid, tashmitul atis. Nah, pakai shin.
tashmid. Hukumnya wajib. Nah, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sunami ketika di salat mendengar ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia beramal dengan itu, menjawab yarhamukallah. Nah, padahal ini di dalam salat tidak boleh, karena ada khitab, ada pembicaraan. Ada pembicaraan dengan apa? Dengan sesama manusia. Baik. Seandainya dia dalam keadaan memiliki ilmu, maka akan apa? Batal salatnya. Tapi ketika saat itu dia belum memiliki ilmu, maka mendapatkan uzur. Sebagaimana kaidah bagus tadi. Kaidahnya bagaimana? Indak ya namrifqi. Perbedaan antara meninggalkan kewajiban dan menerjang larangan. Bil jahli wan nisyana. Baik. Ulangi hendak ya Badri. Innal ma'murat ada Taifah. Innal ma'murat idza lam taqa' 'ala al-wajhi al-ma'muri syar'an. Sebenarnya perkara-perkara yang diperintahkan kalau tidak ditunaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan secara syar'i, lam yu'dzar fihi bil jahl awin nisyan. Maka tidak diberi udzur dengan sebab kejahilan atau kelupaan. Ini kalau perintah. Nah, sedangkan dalam hadits Muawiyah ini terkait manhiyat, sesuatu yang dilarang kalau dilanggar karena suatu kejahilan atau kelupaan, maka diberi udzur. Nah, diberi udzur. Nah, baru Nabi SAW kemudian memanggilnya setelah selesai salat. Nah, setelah selesai salat, Nabi memanggilnya dan mengatakan kepadanya, qal inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sungguhnya salat ini tidaklah pantas padanya sedikit pun dari perkataan manusia. Hanyalah yang diucapkan di dalam salat itu tasbih dan takbir serta qiraatul Quran. Nah, tasbih dan takbir Quran maksudnya yaitu intinya zikir di dalam apa? Di dalam salat atau bacaan Al-Qur'an. Bukan apa? Mengajak bicara. Loh, bukankah perkataan yarhamukallah itu doa? Perkataan yarhamukallah doa atau bukan? Indak ya Hanif? Doa. Tapi kenapa dilarang? Karena itu pembicaraan ada apa? Ada khitab terhadap orang lain. Yarhamuka antum, anta, kamu. Nah, mengajak bicara kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, itu yang tidak boleh. Nah, sedangkan yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia boleh tidak? Boleh, karena di situ zikir. Nah, dalam artian dia tidak terjatuh di dalam larangan. Nah, sedangkan yang peringatkan oleh Nabi yang menjawab yarhamukallah. Kecuali kalau yang bersin tadi kemudian mengucapkan lagi apa?
yahdikumullah wa yuslihu lakum. Nah, ini juga tidak boleh. Hanya ngobrol. Nah, walaupun dalam ucapan doa. Baik. Jadi di dalam salat intinya tasbih, takbir, qiraatul Quran. Makanya dalam duduk di antara dua sujud juga tidak boleh seorang bengong diam. Maka baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini juga ikhwan yang menguatkan pendapat tentang bacaan ketika duduk di antara dua sujud sahwi. Ketika seorang melakukan sujud sahwi, berapa kali sujud itu? Muhammad Kayen. Sujud sahwi berapa? 2 kali. Nah, sujud pertama kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, bacaan pada duduk di antara dua sujud saat sujud sahwi, ikhwan, ini kita tidak mendapati nas khusus. Tidak mendapat nas khusus ketika Nabi sujud sahwi, bacaan duduk di antara dua sujudnya apa? Maka kita kembalikan ke dalil umum ini. Nabi SAW ucapkan pada duduk di antara dua sujud ini. Kenapa? Karena jangan sampai nganggur, tidak ada bacaan sama sekali. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini juga yang menunjukkan kelemahan pendapat yang mengatakan diam saja. Diam saja ketika duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena insinya, karena itu masih ada kaitannya dengan sholat. Sujud sahwi masih ada kaitannya dengan sholat. Apalagi kalau dilakukannya sebelum salam. Menunjukkan jelas ada bacaan di antara dua sujud. Maka bacaannya seperti bacaan umum pada sholat-sholat, yaitu Rabbighfirli. Penguat yang lain, akhwan, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, inna fis salati la syughla. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughla. Sungguhnya di dalam salat itu betul-betul ada kesibukan. Apa kesibukan di dalam salat, Abdullah? Zikir, tasbih, takbir, baca Quran, ya tidak? Kalau kamu apa kesibukannya di dalam salat? Nyenggol sana, nyenggol sini. Baik. Tidak ya. Jadi punya kesibukan di dalam salat yaitu apa? Bermunajat pada Allah dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Maka sibukkan diri dengan itu, karena kita ketika salat memang subhanallah. Syaitan, akhwan, menggoda dengan godaan yang sangat banyak. Maka banyak-banyak kita memohon ma'unah pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan di dalam salat kita. Syaitan mengupayakan dengan sekuat tenaganya untuk menggoda kita. Dia tidak kenal lelah. Antum kalau tahu jerih payah syaitan dalam menggoda kita, harusnya malu, akhwan. Seandainya syaitan kelihatan, malu kita dengan jerih payah syaitan untuk menggoda. Menggoda saja dia tidak kenal lelah. Kalau kita yang diperintahkan dengan janji pahala salat yang luar biasa, kemudian sekedar pusing sedikit langsung langsung tidak ikut jamaah, malu. Coba perhatikan nanti tentang jerih payah syaitan untuk menggoda. Tayyib, idza adzana al-muadzin i'tazala syaitan. Tayyib, dalam sebagian lain bahkan dengan dengan lafaz menunjukkan larinya dia. Kalau muadzin azan, dia lari pergi, akhwan. Dalam hadis yang lain, hatta makana rauha, sampai dari masjid Nabi ke Rauha itu sudah berapa kilo? Jauh.
hatta la yasma'a ta'dzin, agar tidak mendengar suara azan. Nah, dia lari. Pokoknya kalau dengar azan dia lari. Nah, agar tidak mendengar suara azan. Wa idza qudiya, apabila telah selesai, yaitu qudiyal azan, telah selesai azan dikumandangkan. Nah, taib raja'a, dia kembali lagi, datang ke masjid lagi, menggoda. Nah, taib digoda yang ada di masjid atau yang masih tidur. Nah, digoda biar apa? Tambah angler, tambah nyenyak. Setelah azan selesai biasanya langsung nyenyak. Taib nyenyak lagi itu. Makanya kawan, manfaatkan ketika syaitan lari itu antum segera bangun. Jangan nunggu nanti azan selesai lah. Nah, kalau azan selesai syaitan sudah datang lagi, antum langsung lelap lagi. Nah, antum jangan kalah strategi dengan syaitan. Nah, ketika azan waktunya syaitan lari itu ya kadang dengar, maka segera duduk, minimal duduk, bangun, jalan sekalian ke tempat wudhu. Jangan santai nunggu azan dulu lah. Nah, dengan dibisikkan syubhat, saya jawab azan dulu, hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Dan setelah itu udah kedengaran lagi, udah tidur lagi. Iya enggak, Bro? Baik. Pengakuan yang jujur. Baik. Nah, ini penting. Karena kalau sudah azan selesai datang lagi syaitan. Kemudian, ketika iqamah dia pergi lagi. Setelah iqamah selesai dia datang lagi, goda orang yang sholat. Berarti bolak-balik itu. Dalam satu penunaian sholat dia bolak-balik berapa kali kalau dihitung? Antum cuma sekali saja pergi dari rumah, berwudu kemudian ke masjid, duduk di situ, pahalanya besar. Tidak perlu bolak-balik lari ke sana kemari. Syaitan lari. Balik lagi. Dikumandangkan iqamah, pergi, lari lagi. Setelah itu balik lagi, tidak kenal lelah. Tidak kenal lelah syaitan untuk menggoda kamu, putra. Ya, kamu jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Setelah selesai iqamah datang lagi. Godanya juga dengan berbagai macam cara. Tidak mudah dengan satu cara saja. Fahannahu wa mannahu wa dzakkarah. Taib ditimbulkan angan-angan. Taib sehingga terkadang sholat sambil sambil ngarang novel. Sambil sholat sambil ngarang film sendiri-sendiri. Berangan-angan. Taib sambil sholat wa dzakkarah, diingat-ingat, dibikin ingat sesuatu yang tadi tidak ingat. Malam yakun yakur, apa-apa yang sebelumnya tidak dia ingat. Jadi ingat ketika sholat. Juga yuwaswis, ditimbulkan waswas. Yang punya waswas, terjebak dalam waswas, ditimbulkan waswas sehingga ada perasaan mau kentut. Sebagian riwayat ikhwan, dia tiup-tiup duburnya. Coba macam-macam juga. Ditiup-tiup duburnya biar kayak dingin-dingin, terasa kentut. Syaitan. Maka jangan sampai kalah. Kalau kita lihat mereka, harusnya malu. Tapi cukup bagi orang-orang yang berakal dengan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin walaupun tidak lihat. Dan mereka dengar biarin, marah. Kita bongkar kedok dia. Taib para syaitan.
Tapi harus apa? Harus kita kuat. Nah, untuk apa? Untuk melawannya. Nasallallahu al-i'anah. Nah, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam salat ada kesibukan. Kesibukan salat itu kesibukan sendiri, kesibukan yang utama. Jangan sampai mau kemudian apa kesibukan salat itu dialihkan dengan kesibukan lain oleh syaitan. Nah, makanya sungguh nikmat kita bisa salat, menegakkan jamaah sendiri di tengah-tengah saudara-saudara. Nah, menegakkan jamaah untuk mengupayakan sesuai sunnah itu nikmat yang tidak apa? Tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Nah, kita terasa. Nah, betapa besarnya nikmat itu ketika suatu saat sedang safar keluar jamaah di masjid-masjid yang ada di pinggir jalan. Nah, taib bacaan belum selesai sudah bergerak ke gerakan berikutnya. Apalagi mentadaburinya. Untuk membaca biar selesai saja kita butuh apa? Butuh ngebut. Bagaimana bisa tadabbur? Mengucapkan Rabbik firli, bagaimana untuk bisa menghadirkan hati kita bahwasanya kita sedang minta ampunan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menunaikan salat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka para thalabah manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan ketika antum dalam masa belajar, ambil semua bentuk pembelajaran, juga dalam bagusnya salat. Yang masih suka berakhir-akhir, hendaknya diperbagus. Bertambah umur harus bertambah bagus salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikhwan, la yazalul qaum yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah." Senantiasa suatu kaum itu berakhir-akhir sampai Allah akhirkan. Ini hadis ini sebenarnya ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi orang yang suka telat. Kenapa? Hukumannya, kawan. Di dunia disegerakan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia, sehingga senantiasa ada saja halangan untuk terlambat. Padahal tadi sudah di masjid. Sudah di masjid. Ketika Allah menghendaki dia untuk menjadi yang terakhir, ada saja halangannya. Teman-teman sudah bersaf, dia kencing lagi. Nanti ditanya, kenapa tadi saya sudah di saf, kenapa? Ke kamar mandi, ke WC. Terus kalau sekali dua kali mungkin karena sesuatu hajat. Tapi kalau terus menerus harus banyak introspeksi. Ada apa dengan diriku? Kenapa kok nggak bisa di depan ya? Tanda tanya besar. Kenapa kok aku setiap mau kebaikan ada saja halangannya? Khawatir. Dan jangan sampai itu memang alamat buruk bagi dirinya. Dan mumpung masih hidup untuk bersegera memperbaiki, banyak istighfar. Karena di antara sebab seorang diakhirkan terus karena dia suka berakhir-akhir. Akhirnya dibiarkan oleh Allah untuk terus menerus di barisan terakhir. Itu kalau selamat. Kemudian setelah di barisan terakhir, yuakhirahumullah, kemudian hilang. Kemudian hilang. Karena serigala mengambil dari rombongan-rombongan domba ya dari yang tertinggal di belakang. Itu yang mudah diambil, mudah dimangsa. Maka perhatikan salatnya. Jangan patokannya yang penting tidak kehilangan satu rakaat. Upayakan untuk bersaf, di saf depan untuk mengikuti takbiratul ihram bersama imam dan sampai ketinggalan.
Perhatikan, kita lanjutkan. Qultu wa haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzikri baina sajdatain fi qiyamil lail. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Adapun hadits Ibnu Abbas tentang zikir di antara dua sujud yang disebutkan dalam kalimat Ibnu Rajab di depan, itu dibaca pada qiyamul lail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan pada duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wa'afini dan selamatkanlah aku, berikanlah afiyah, berikanlah keselamatan kepadaku, atau juga wa'afini, i'tinil afiyah, wahdini dan berikan hidayah kepadaku, warzuqni dan berikan rizki kepadaku. Hadis ini akhwan hasanahun Nawawi fil adhkar, dihasankan oleh Imam Nawawi dalam al-adhkar. Dan kitab al-adhkar termasuk kitab merujukan akhwan yang bagus untuk apa? Kumpulan dari zikir-zikir yang mayoritas akhwan para ulama yang datang setelahnya mengacu pada susunan kitab tersebut, Al-Adhkar lin Nawawi. Dan subhanallah ikhwan, dalam banyak bab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala muwaffaq, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk karangan-karangan beliau menjadi apa? Rujukan kaum muslimin, bersamaan dengan apa? Dengan umur beliau yang muda. Berapa putra Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Indah Ubadah. Berapa putra Imam Nawawi rahimahullah? Belum menikah, sehingga tidak memiliki putra. Beliau wafat akhwan belum menikah. Masih apa? Masih bujang. Setua-tuanya bujang ya. Belum mencapai apa 50-60. Beliau. Dalam artian subhanallah, Allah berikan keberkahan pada umur beliau. Dan peninggalan beliau luar biasa. Dari yang paling dianggap sesuatu karangan ringan saja, Arba'in An-Nawawiyah, mengumpulkan 40 hadis. Itu saja subhanallah. Kaum muslimin akhwan, dorongan untuk apa? Untuk mempelajarinya, membaca, menghafalnya luar biasa. Tidak yang ahli sunnah maupun yang apa? Ahli bidah. Kemudian Riyadhus Shalihin dalam ilmu mawa'id, dengan dalam pembahasan mawa'id, nasihat-nasihat. Al-Adhkar dalam pembahasan zikir. Kemudian dalam pembahasan apa? Adab hamalatil Quran juga menjadi rujukan utama. Dalam pembahasan fikih memiliki beberapa kitab-kitab rujukan fikih. Majmu' Syarhil Muhadzab termasuk rujukan utama dalam fikih Syafi'iyah. Dan yang lainnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada umur kita. Terkadang kita sudah mencapai sekian-sekian umur, kita merasakan belum berbuat apa-apa untuk keluarga, apalagi terhadap Islam dan kaum muslimin. Sesekali berpikir demikian, apa sih yang aku telah upayakan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Dan di antara upaya yang kita tempuh jalan ke sana ya dengan belajar, beramal, berupaya untuk
mengajarkan apa yang telah diilmui pada orang-orang di sekitar, terutama kepada anak-anak kita. Nah, ini sekilas tentang Imam Nawawi rahimahullah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala gharibun. Wa Ibnu Majah wa Ahmad fil Musnad min tariqi Kamil ibn al-Ala an Habib ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perhatikan sanad yang seperti ini, kata Syekh, wa sanaduhu zahirus sihhah. Sanadnya memang secara zahirnya sahih. Illa annahu illa bi an'anati Habib ibn Abi Thabit. Hanya saja di'i'lal, dicacati pada apa? Pada an'anah Habib bin Abi Thabit. Dia meriwayatkan dengan an, wa huwa mudallis, dalam keadaan dia seorang mudallis. Wa aidan unkira ala Kamil ibn al-Ala, kunyahnya Abul Ala, sebagaimana telah kita lewati dalam beberapa pelajaran. Diingkari atas Kamil ibn al-Ala kama fi tarjamatihi min mizanil i'tidal. Tayyib. Sehingga ikhwan, riwayat Ibn Abbas wa huwa dha'ifun li dzatih, sehingga riwayat tersebut secara zatnya, secara sendiriannya memang dhaif, dengan kelemahan apa? Tadi adanya an-ana Habib bin Abi Thabit, juga apa? Pada Kamil ibn al-Ala. Cuma Syekh berpandangan lakin hasanun bisyahidihi, atau hussina boleh, lakin hussina bisyahidihi an Tariq. Akan tapi dihasankan dengan penguatnya dari jalan Tariq. Wa bi athari Ali, dan dengan athar Ali radhiyallahu anhu. Faqad thabata min hadithi Tariq ibn Ashyam radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu an yad'uwa bihaula'il kalimat. Dulu seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya salat, kemudian memerintahkan untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini: Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis akhrajahu Muslim. Cuman kalau kita perhatikan akhwan, hadis Tariq bin Asyam ini sifatnya umum, tidak ada pengkhususan untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud, sehingga butuh lebih apa? Lebih spesifik untuk jadikan syahid. Memang untuk zikir tersebut termasuk di dalam doa dalam salat boleh. Allahumma ighfirli warhamni, sebagaimana hadis ini. Untuk apa? Seorang berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut. Waqad jaa'a fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bayanun anna min mawadhi'i hadha du'a ats-tsabit baina sajadatain. Sisi pendalilan dengan penguat tadi, Syekh mengambil pendalilan bahwasanya telah datang dalam hadits Ibnu Abbas penjelasan bahwasanya di antara tempat untuk menempatkan bacaan ini yang sabit adalah pada duduk di antara dua sujud. Qala Syekh Al-Albani fi asli sifati shalah fal haqqu anna al-haditha jayyid kama qala an-Nawawi fil Majmu'. Sehingga yang hak bahwasanya hadisnya jayyid, bagus. Jayyid terkadang diungkapkan untuk istilah di atas hasan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Wa yashhadu lahu atharu Ali alladhi asyara ilaihi Tirmidzi faqad akhrajahu al-Baihaqi bi isnadin sahih bi isnadihi as-sahih an Sulaiman at-Taimi qala balaghani anna Aliyan kana yaqulu baina sajdatain. Tapi di sini dari Sulaiman at-Taimi balaghan. Sehingga akhwan,
Kalau seseorang membacanya berdasarkan hal ini pada duduk di antara dua sujud, maka falahu dzalik. Nah, baik, boleh baginya. Walaupun tadi riwayat yang terkuat untuk bacaan ketika duduk di antara dua sujud yaitu Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli pada hadis Hudzaifah. Nah, sedangkan bacaan Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, nah, dalam riwayat Muslim ikhwan, ini sifatnya umum. Nah, seseorang membacanya di dalam sujud atau di dalam sujud tasyahud akhir sebelum salam. Tapi kalau mau membacanya dengan menggabungkannya dengan hadis Ibnu Abbas, jika dia tidak berpandangan nakarah atas kamil ilmil ala. Tapi kalau dia meyakini benarnya pengingkaran hadis itu atas kamil ilmil ala, maka sesuatu yang ada nakarah tidak bisa dikuatkan dengan riwayat lain. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya Syekh sendiri ikhwan menjadikan umdah, menjadikan yang pokok dengan hadis Hudzaifah, Rabbil firli, Rabbil firli. Tapi bagi yang mau beramal dengan hadis Ibnu Abbas tidak diingkari. Nah, nasallallahu taufiq wa sadad. Naktafi bihadza. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.